Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Razi Al-Faruq dengan NIM 22050047. Kelas S1 TPA. Di sini saya sedikit mempresentasikan tugas teknik pemboran 2 tentang directional drilling. Apa itu directional drilling? Directional drilling atau pemboran berarah adalah suatu cara membelokkan lubang sumur untuk menuju sasaran tertentu di dalam formasi yang tidak terletak vertikal pada kepala sumur. Directional drilling hanya dilakukan karena alasan-alasan dan keadaan tertentu saja. Alasan dilakukannya directional drilling yaitu alasan geografis, alasan geologi, dan alasan lainnya yang menyangkut masalah produktivitas. Pemboran berarah directional drilling adalah metode pemboran yang mengarahkan lubang menurut suatu lintasan yang tertentu ke sebuah titik target yang terletak tidak vertikal di bawah mulut sumur. Untuk menemukan jebakan hidrokarbon sebenarnya selalu diinginkan lubang yang vertikal. Selanjutnya ada tujuan dan alasan directional drilling. Harapan dalam pemboran suatu formasi yaitu lubang yang vertikal. Di samping operasinya lebih mudah juga umumnya biaya lebih murah daripada directional drilling. Beberapa tujuan dilakukannya directional drilling diantaranya mengembalikan lubang sumur yang bengkok menjadi lubang vertikal sebagai side track pemboran pindah jalur dari alat yang menghambat, mencapai target permukaan yang tidak memungkinkan adanya bangunan, melakukan pemboran ulang pada sumur tua untuk produksi baru, dan mengebor multiple target dari suatu lokasi. Alasan dilakukannya pemboran berarah umumnya karena faktor-faktor berikut. Yang pertama ada geografi. Directional drilling dilakukan apabila keadaan di permukaan tidak memungkinkan untuk mendirikan lokasi pemboran. Dengan kata lain, tidak dapat dibor secara vertikal, misalnya reservoir berada di bawah kota yang mempunyai bangunan-bangunan bersejarah. Lalu lintas yang ramai atau di bawah lingkungan permukaan danau, rawa, dan sungai. Pemboran tegak tidak dapat dilakukan, sehingga diperlukan alternatif lain, yaitu dengan melakukan directional drilling dari darat yang diarahkan ke reservoir tersebut. Di bawah ini ada contohnya. Yang kedua, yaitu geologi. Directional drilling dilakukan dengan pertimbangan alasan geologi. Alasan geologi tersebut ditinjau dari tiga hal, yaitu adanya patahan, formasi tipis, dan adanya reservoir lensa. Formasi yang tipis terdiri dari beberapa lensa dan memiliki area yang luas. Maka directional drilling atau horizontal sangat dimungkinkan untuk memperluas daerah pengurasan, sehingga akan meningkatkan recovery. Demikian juga bila ditemui reservoir dengan bentuk rekahan-rekahan vertikal akan lebih menguntungkan jika dilakukan dengan horizontal drilling. Di bawah ini ada gambarnya. Yang ketiga yaitu pertimbangan ekonomi. Operasi directional drilling memerlukan biaya yang mahal, sehingga perlu pertimbangan alasan ekonomi. Pertimbangan ekonomi diantaranya yaitu satu, sistem cluster digunakan untuk menghambat luas lokasi pemboran dan biaya pembebasan lahan, di mana dari satu lokasi dibuat beberapa sumur dan sistem multilateral well atau terdapat lebih dari satu target dalam satu wellhead. Yang kedua yaitu menghambat terjadinya waterconing. Pemboran sumur horizontal akan menghambat laju invasi terproduksi air atau gas dibanding dengan pemboran vertikal. Yang ketiga yaitu masalah semburan liar atau blowout dapat diatasi dengan relief well. Berikut ada gambarnya, gambar blowout dan gambar satunya. Selanjutnya yaitu tipe profil sumur directional drilling. Ada 4 tipe profil sumur
directional drilling yang pertama yaitu wheel and halt atau shallow deviation. Pola ini menggunakan defleksi awal yang dangkal atau shallow dan pendekatan sudut lurus ke target. Lubang sumur menembus target pada sudut yang sama dengan sudut wheel up maksimum. Yang kedua yaitu wheel halt and drop atau S-HAP. Pola ini terdiri dari bagian vertikal, kick off point, wheel up section, tangent section, drop off section, dan halt section untuk mencapai target. Yang ketiga yaitu wheel halt, partial drop and halt atau modified and shape. Setelah defleksi yang relatif dangkal atau shallow, pola ini menahan sudut hingga sumur mencapai sebagian besar horizontal displacement yang diperlukan. Pada titik ini, sudut dikurangi sehingga beberapa derajat untuk mencapai target. Lubang sumur menembus target pada inklinasi kurang dari inklinasi maksimum di bagian halt section. Yang keempat yaitu continuous wheel atau depth deviation. Profil sumur ini memiliki defleksi awal yang relatif dalam deep. Ini membutuhkan inklinasi tertinggi dari semua jenis profil sumur untuk mencapai target. Dalam hal ini, inklinasi tersebut teori dan aplikasi pemboran berarah pada sumur minyak dan gas. Meningkatkan hingga atau melalui target, pola continuous wheel sangat cocok untuk pengeboran shallow dome, pengeboran fault, dan untuk side tracking. Ini ada gambar-gambar tipe profil sumur yang saya jelaskan tadi. Wheel and halt type, S-shape type, horizontal single curve, horizontal double curve, modif S-shape type, continuous wheel type. Selanjutnya itu ada alat-alat yang digunakan di directional drilling. Alat yang pertama yaitu squid bit. Squid bit adalah fungsi sebagai mata bor dalam pemboran berarah untuk formasi lunak. Yang kedua ada turbo drill. Fungsinya sebagai pembelok arah pada pemboran berarah. Yang ketiga ada beater bit. Fungsinya sebagai pembelok arah pada pemboran berarah. Yang selanjutnya yaitu ada dyna drill. Fungsinya sebagai downhole mat motor pada pemboran berarah. Selanjutnya ada knuckle joint. Fungsinya sebagai pembelok arah pada pemboran berarah. Selanjutnya itu ada wipe stock. Fungsinya sebagai pembelok arah pada pemboran berarah. Dan yang terakhir itu ada bend sub. Bend sub ini fungsinya sebagai peralatan penunjang yang digunakan untuk pembentukan sudut pada pemboran berarah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.